pemirsa Jawa Pos TV, berjumpa bersama saya Suli Sesa di program Bincang. Sebelum kita berbincang-bincang dengan tiga narasumber kita pada kesempatan kali ini, saya ingin mengutip sebuah ungkapan yang cukup menarik yang pernah dilontarkan oleh mantan Jaksa Agung Republik Indonesia periode 1951-1956, Bapak R. Suprapto. Beliau pernah mengatakan hukum itu tidak boleh mencari-cari kesalahan, tapi hukum itu menemukan kesalahan orang. Nah, ungkapan ini rasanya relevan dengan kasus yang akan kita perbincangkan pada kesempatan kali ini, di mana ada seorang karyawati bernama Bella Puspitasari terpaksa harus meringkuk di balik penjara karena dicari-cari kesalahannya oleh bekas perusahaannya. Jeruji penjara juga membuat Bella terpaksa berpisah dengan sang buah hati yang masih membutuhkan belayan kasih seorang ibu. Bagaimana kasus hukum yang mendera dan menimpa Bella Puspitasari dan upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh kuasa hukum dan juga keluarga untuk membebaskan Bella dari ancaman hukuman dan ancaman dari tuduhan atas perbuatan yang tidak dilakukannya. Kita akan perbincangkan bersama dengan kuasa hukum Bella Puspitasari, Mas Rayhan Abdillah. Apa kabar Mas Rayhan? Baik. Sehat Mas Rayhan? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sebelah Mas Rayhan ada Ibunda Bella Puspitasari, Ibu Cahya Murtiningsih. Ibu Cahya apa kabar? Sehat Ibu? Ya, amin, sehat. Di sebelah Ibu ada suami dari Bella Puspitasari, yakni Mas Noviandri. Apa kabar Mas Noviandri? Sehat ya? Oke. Saya langsung ke Mas Rayhan sebagai kuasa hukum. Mungkin bisa disampaikan kronologi awal kasus hukum yang menjerat Bella Puspitasari ini. Oke. Saya mungkin mulai dari peristiwa awal Pak ya. Yeah. Peristiwa awal dari adanya peristiwa ini itu bermula dari adanya penagihan hutang dari suami dari klien saya, Mas Andri ya. Nanti bisa dijelaskan mungkin lebih lengkap ya. Yeah. Penagihan hutang itu dilaksanakan ya karena memang dari ya Mas Andri ini dia memberikan dana ya secara periodik ya, jadi nggak sekali dua kali, Kepada? sering ke perusahaan Tempat Mbak Bella bekerja. betul. Rasa loh kok ada tagihan ya, nggak lama kemudian kok ada berkas laporan di Polda. Klien saya dituduh penggelapan ya, dituduh penggelapan 2,8 M ya, mulai dari adanya mediasi ya, dari pelaporan itu maju, mediasi masih berjalan. Di kepolisian berarti media? Ya, di kepolisian dan di luar kepolisian. Ya. Mediasi itu yang tahu persis keadaannya, nanti mungkin Bu Cahya bisa menjelaskan ya tentang mediasi itu bagaimana ya. Itu berjalan, mungkin tidak menguntungkan kita, sehingga kita beranggapan bahwa mediasi itu tidak worth it lah Pak untuk dilaksanakan. Ya. Karena memang pada faktanya tidak ada penggelapan. Ngapain saya harus bayar kan gitu? Mediasi kan dia minta bayaran. Nggak kurang nggak lebih minta bayaran. Yang itu minta bayaran siapa? Ya pelapor. Pelapor. Saudara Iwan Nugroho minta bayaran karena sudah dirugikan segini. Setelah diaudit nggak mau. Oh, itu minta ganti rugi berarti? Iya, minta ganti rugi. Oke lah, katakanlah proses mediasi gagal ya Pak ya. Saya baca surat dakwaan Pak, ya, saya baca surat dakwaan. Oh, itu mediasi gagal, kemudian limpahkan ke kejaksaan. Limpah di kejaksaan, saya baca berkasnya. Yang pertama saya baca itu ya surat dakwaan. Saya mau melihat gimana sih jaksa ini mengkonstruksikan perkara sehingga klien saya dituduh penggelapan. Nah, saya penasaran dong. Saya baca, oh ada manipulasi 1. Ada transfer 2, terus ada audit 3, ya. Berarti konstruksi perkara ini terdiri dari 3 hal. Yang pertama ada manipulasi, yang kedua ada audit, yang ketiga ada aliran dana. Jadi intinya itu perkara ini bisa dikonstruksikan seperti itu. Kalau tadi disampaikan Mas Rayhan, Pak Noviandri memberikan ini ya transferan ya, keuangan ya, bantuan itu sebagai apa Pak Noviandri? Jadi waktu dari 2019 ya, istri saya kan
mau pinjem uang ke saya untuk perusahaan, karena perusahaan itu katanya mau untuk bayar supplier. Yang pinjam pelapor? Bukan, istri saya. Oh, istri? Istri saya pinjam uang untuk keperluan kantor. Nah itu saya pinjamkan, saya transferkan ke Iwan Nugroho juga kan. Jadi rekening perusahaan itu bukan atas nama PT. Atas nama? Nama perorangan Iwan Nugroho. Pemilik, bukan. Jadi arus transaksinya PT ini tidak menggunakan rekening perusahaan, yang dimana sebenarnya dia punya rekening perusahaan nih, tapi dia mengubah itu jadi rekening pribadi, dan saya meminjamkan tuh ke rekening atas nama Iwan Nugroho untuk keperluan membayar supplier. Berjalan waktu sampai Maret 2022 itu saya nagih ke Iwan Nugroho sama Nana. Sebentar, berapa kali Anda melakukan transfer ke rekening? Banyak kali ya, karena itu kan misalnya pinjam total 800, tapi yang bisa dibuktikan 500. Dibuktikan itu dalam arti transfer? Dari transferan, karena yang 300 di awal itu saya mau minjamkan secara cash. Yang cash kita tidak bisa dibuktikan, jadi kita anggap 500. Dari 500 ini kan saya tagih, waktu saya tagih di Maret 2022 itu tuh ketemu sama Pak Iwan kan. Maret itu saya nagih, besoknya datang ke kantor. Nah waktu datang ke kantor ditunjukkan nota sama istri saya yang dianggap jadi manipulasi invoice itu. Tujuannya itu untuk menunjukkan ke saya aja kalau itu utang, nanti kalau invoice ini lunas buat ini uangnya buat kamu gitu. Nah terus Iwan meminta, istri saya meminta uang ke Pak Iwan untuk bayar supplier lagi. Pak Iwan ini mengatakan pinjam lagi aja sama Andri. Nah saya pinjamin lagi. Setelah itu antara 1 atau 2 minggu setelah itu istri saya mah dituduh menggelapkan. Justru malah Dituduh menggelapkan 2,8 M. Tadinya 2,4 ya. 1,6. Awalnya 1,6, terus naik lagi sampai yang terakhir itu 2,8. Jadi berkembang terus 1,6, 2, sekian, terakhir 2,8 M. Mas Andri, Anda nggak pernah mempertanyakan ke Pak Iwan ya, selaku pemilik perusahaan, kenapa nggak ditransfer ke rekening perusahaan? Saya kurang paham, karena istri saya bilang, setahu saya dia memang disuruh diganti ke BCA atas nama Iwan Nugroho itu, untuk menjadi rekening operasional perusahaan. Setahu saya cuma itu, karena kan saya tidak boleh ikut campur di dalam perusahaan itu. Jadi di saat istri saya masuk, Iwan Nugroho dan Nana mengatakan ke istri saya tuh kalau saya tidak boleh ikut campur di dalam perusahaan ini karena kita berbeda cara untuk kelola perusahaan. Status Anda dan istri itu sebagai apa di perusahaan itu? Kalau saya enggak, saya tidak termasuk di dalam situ. Jadi yang istri itu jabatannya banyak ya. Jadi kalau di sana dikatakannya manajer, tapi dia mengelola banyak, mengelola keuangan, penjualan, pembelian, stok, karyawan, semua hal. Perusahaan bergerak bidang apa itu dan nama? PT Terang Jaya Anugrah. Terang Jaya Anugrah. Oke. Justru setelah Anda menagih, istri Anda dilaporkan. Mediasi sempat gagal, kemudian dilimpahkan ke pengadilan ya, Kejaksaan SP3, dan sekarang Bella berarti sekarang di lapas Kedungpan ya? Di lapas dulu menjalani lapas, hukuman dari putusan kasasi lapas wanita ya, lapas dulu. Oke. Mas Raihan, bisa disampaikan kejanggalan-kejanggalan apa ketika Anda turun membantu klien Anda, sehingga klien Anda ini sekarang dijebloskan ke penjara, sehingga klien terpaksa harus mengikuti penjara atas mungkin perbuatan yang tidak dilakukannya, justru seharusnya dia menjadi korban kan, gitu kan? Sudah kehilangan uang malah di penjara. Ya, tadi mungkin menyambung ya Pak ya, menyambung dari tadi saya sampaikan tadi mengenai ya manipulasi, konstruksi dari perkara ini ya. Konstruksi dari perkara ini kan saya tadi baca melalui dakwaan, ya sekali lagi dakwaan.
yang menyatakan bahwa ada manipulasi, ada audit, dan ada aliran dana. Oke. Audit saya bahas, Pak. Audit itu ya terdapat beberapa kejanggalan yang fatal menurut saya yang seharusnya itu tidak terjadi dalam konteks praktik kantor akuntan publik dalam melakukan audit investigasi. Oke. Karena apa? Karena aturannya jelas. Saya sebagai kuasa hukum saya jelas, Pak. Saya paham aturan itu. Saya baca, ya. Bahkan saya tanya ke beberapa tokoh akuntan publik, mereka semua berpendapat hal yang sama. Contohnya? Contohnya, yang pertama, audit tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan prosedur trail, audit trail namanya Pak. Jadi trail. Audit trail. Katakanlah begini Pak, audit ini pembacaannya simple sebenarnya. Terdapat dana sebesar 10,8 sebagai dana yang kemudian itu disetorkan ke rekening BCA. Jadi 10,8 ini merupakan penghasilan tunai dari perusahaan, ya, jual-jual barang dong Pak, pasti dapat untung, ya, dapat apa pemasukan tunai 10,8. Kalau tunai ada banyak itu kan dia harus disetorkan ke rekening BCA. Betul. Rekening BCA menerimanya cuma 7,9. Selisihnya 2,8. Oke. Saya mulai dari 7,9. 7,9 dari tingkat pertama sidang banding sampai kasasi saya tidak pernah berdebat. Karena apa? Buktinya jelas. Ada yang namanya mutasi rekening. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah uang 10,8 itu ada atau enggak? Itulah yang dimaksudkan dengan audit trail. Kalau memang dari jaksa penuntut umum dan auditor menyatakan adanya dana sebesar 10,8 dikurangi 7,9 berarti dia harus membuktikan data validitas dari 7,9 dan 10,8. Tapi yang dibuktikan hanya 7,9. 10,8 tidak dibuktikan sama sekali. Harus di-trail, Pak. Dicari invoice-nya ada nggak? Notanya ada nggak? Riwayat pembelian penjualan ada nggak? Stok barang dan sebagainya. Itu tidak pernah ada di persidangan. Oleh karena itu ini sudah clear, sudah fatal ini. Jadi data 10,8 itu hanya didasarkan dari adanya sistem. Katakanlah saya sebagai Bu Bella, saya ketik 100 miliar di sistem. Dibaca ada 100 miliar, Pak. Mereka menganggap dia itu ada uangnya dan dia 100 miliar. Kan aneh. Oke. Itu hasil audit. Iya, itu hasil audit yang saya komentari. Terus yang kedua, setelah kita cari, ternyata auditor melaksanakan auditnya ini tidak memiliki izin sertifikasi yang memadai. Itu ada di namanya SJI, Pak. SJI itu semacam undang-undangnya bagi mereka lah, prosedurnya bagi mereka lah, bagi akuntan publik ya. Yang mana seluruh pihak akuntan publik yang melakukan investigasi harus memiliki sertifikasi CPI or CFI ya, CPI atau CFI atau CVRA. CVRA. Saya cari ya, nggak ada. Saya temukan ternyata dia punya Pak izin sertifikasi. Tapi setelah saya cek, sertifikasi itu didapatkan setelah dia melakukan audit. Berarti kan saya bisa menyimpulkan bahwa dia melaksanakan audit tanpa izin memadai sertifikasi. Yang kedua, yang ketiga, saya buka lampirannya Pak. Jadi kan kalau misalnya nanti boleh dicontohkan ya. Jadi kalau misalnya 10,8 itu kan didasarkan dari adanya lampiran. Katakanlah mereka membuktikan ada 10,8 itu dapat dari penjualan ini gitu di lampirannya. Saya cek, katakanlah di kas itu ya Pak ya, ada dana sebesar katakanlah misal nih 10 juta. Ada uang masuk dari penjualan A, katakanlah 200.000. Hasilnya 70 juta. Jadi secara matematis kan harusnya hasilnya 10,2. Tapi jadinya 70 juta. Nah, saya bertanya-tanya loh, ini selisihnya dari mana hasilnya? Nah, itu ada secara berlaku secara banyak, Pak. Kuantitinya banyak. Jadi ya itu silahkan masyarakat menilai. Kalau seperti itu gimana audit yang seperti itu kan begitu, Pak. Ini dari audit aja sudah bisa kelihatan ada rekayasa gitu. Betul. Dugaannya ke sana. Tadi kan sertifikasi ya kalau auditor ya, kalau pengacara itu kan harus punya kartu beracara. Bas lah. Itu kalau ibaratnya ada sesuatu yang mungkin
ilegal yang dilakukan. Betul, secara formil nggak bisa. Nggak bisa, oke. Bu Cahya, setelah putri Ibu ditetapkan sebagai tersangka, waktu itu bagaimana, komentar apa yang disampaikan Bu Cahya ketika anak Ibu dipersalahkan atas mungkin perbuatan yang tidak dilakukan, ada rekayasa kasus yang dialami putri Ibu, Bella Puspitasari? Saya sebagai ibunya ya sangat-sangat tidak bisa menerima ini, Pak. Kalau memang anak saya bersalah, anak saya memang memakai uang perusahaan, kami itu sudah mau bersedia mengganti, Pak, dari awal. Tapi mereka tidak mau diaudit, ya kita nggak bisa toh, Pak. Kita kan maunya transparan. Kalau memang anak saya memakai uang perusahaan, kami bersedia mengganti, tapi mereka tidak mau. Bahkan Kristiana itu, istrinya Iwan itu, sambil bawa kertas gini nih, ngomong, sampai kapanpun saya tidak akan pernah mau diaudit. Kemampuan saya tidak kalah dengan auditor-auditor yang ada. Nah kalau mereka tidak mau diaudit, mereka pakai perhitungan mereka sendiri, ya kita nggak mau toh, Pak. Kan kita maunya transparan. Kalau uang itu larinya kemana, supaya kita juga tahu toh, Pak. Nah kalau sekarang anak saya kalau saya mengistilahkan anak saya difitnah habis-habisan seperti ini tuh, ya apa enggak, sebagai seorang ibu ya enggak terima saya, Pak. Sakit rasanya hati saya tuh, apalagi ngelihat cucu-cucu saya yang masih kecil-kecil itu setiap hari tanpa didampingi ibunya ke sekolah, biasanya diantar, sekarang antar sekolah aja nggak bisa. Setiap malam itu, Pak, kalau lihat, biasanya kalau tidur itu anaknya yang besar itu maunya nempel ke ibunya, Pak. Sekarang mereka tidak bisa dekat-dekat sama ibunya lagi. Saya mohon keadilan ditegakkan supaya anak saya bisa berkumpul kembali dengan cucu-cucu saya. Ya, harapannya seperti itu sih, Pak. Putrinya Mbak Bella umur berapa, putra putri? Yang besar tuh umur 6 tahun. Yang kecil bulan ini nih, ini masih 5 bulan. Ya. Berarti sejak awal pihak keluarga sebenarnya bersedia mengganti tuduhan kehilangan uang itu ya? Iya, 2,4. kita sudah dari awal kita sudah ngomong. Ya kita kan saudara, kita kan maunya terbuka aja toh, Pak. Kan kita tahu sama tahu Bella itu pekerjaannya apa di situ. Semua dia yang ngurus kok, Pak. Nanti ada omanya sakit, suruh beli obat, ya dia yang suruh beli obat, pakai uang kantor. Nanti rumahnya rusak, ya Bella yang disuruh nyari tukang buat perbaikan rumah. Lah semua dibebankan ke kantor situ semua. Lah kalau sekarang ada selisih seperti ini kok Bella yang suruh ganti semua, kan ya nggak bisa toh, Pak. Nanti bahkan direktur itu kan gajian setiap bulan itu ya Bella yang transfer, Pak. Nah kan kalau kita maunya kan di audit, jadi kita tahu uangnya kemana. Oke, Bu Cahya, Mas Rehan, Mas Noviandri, nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita break dulu. Pemirsa, Anda tetap bersama kami di Bincang terkait dengan kasus hukum yang menimpa Bella Puspitasari.
Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi. Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Presiden Republik Federasi Brasil Luiz Inácio Lula da Silva melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Kedatangannya disambut langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengumumkan sekaligus langsung menahan Komisaris Utama PT IAE, Arso Sadewo, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam perjanjian jual beli gas di PT Perusahaan Gas Negara. Dikemas dalam program Update Petang, setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Di Jawa Pos TV. Terima kasih pemirsa Jawa Pos TV, Anda masih bersama saya Suli Sesa di program Bincang. Kita masih membedah satu kasus hukum yang membelit seorang karyawati di salah satu perusahaan di Kota Semarang yang dituduh menggelapkan uang perusahaan. Padahal faktanya dari hasil penelusuran kuasa hukumnya tidak ada bukti-bukti yang mengarah kuat adanya penggelapan, yakni Bella Puspitasari. Saya ke Mas Raihan. Mas Raihan tadi menyampaikan konstruksi hukumnya, tadi ada manipulasi, Ya. ada aliran dana, satu lagi apa tadi? Audit tadi sudah disampaikan ya, bahwa ada, kalau saya boleh bilang, ada satu kesalahan fatal dari auditor perusahaan tersebut ya. Salah satunya yang paling mencolok mungkin tidak bersertifikasi setelah melakukan audit ya. Kemudian aliran dana, apa yang ditemukan Anda sebagai kuasa hukum? Kalau saya begini Pak, ya. Mengenai sertifikasi kan kalau kita bisa klasifikasikan sebenarnya itu merupakan syarat formil ya Pak. Oke lah, kita bicara tentang syarat material saja, ya. Kita bicara mengenai substansi saja, ya. Kira-kira bisa nggak auditor membuktikan ada 2,8 M itu? Tidak bisa. Saya katakan tidak bisa. Apa? Karena tadi saya bilang tidak ada yang namanya trail, ya. Kecuali tiba-tiba dari auditor bisa memberikan nota invoice bahwa bener ini ada 10,8 loh. Oh saya percaya Pak. Ya saya nggak akan menyatakan bahwa itu tidak ada trail. Tapi sejauh ini tidak ada. Setelah saya cari ya, ini kan berkaitan tadi nanti sama hukum yang saya bawa. Oke lah, berarti dana ini tidak ada, ini 2,8 M tidak pernah terbukti. Tapi kan jaksa mendalilkan ada aliran dana 2,8 M secara transfer di dakwaan, ya. Saat persidangan kita buktikan bahwa pada fakta persidangan sebenarnya kita yang memiliki piutang atau kita yang memiliki surplus keuangan senilai 500 juta kurang lebih. Jaksa bingung Pak, 2,8 M itu sebenarnya kita transfernya lebih, berarti 3,3 ya. 3,3 berarti 3,3 kurangkan 2,8 M 500 juta. Kita lah hak kita di situ, piutang kita di situ. Nah, jaksa bingung, digantilah dengan dituntutan, digantilah fakta persidangan itu, tadinya melalui transfer diganti melalui tunai. Wah ini berarti sudah ketakar Pak ya, bahasa anak mudanya kan ketakar gitu. Nah oke lah, tunai. Saya coba dia mendalilkan adanya aliran dana secara tunai yang disetorkan ke rekening keluarga sebesar 2,8 M. Kemudian saya membuktikan itu melalui novum yang saya bawa, melalui jasa perikatan saya dengan auditor, ya ada auditor lain yang kemudian saya beri tugas untuk
melakukan cross check rekening keluarga yang dituduhkan sebagaimana dalam tuntutan jaksa dan putusan pengadilan negeri. Iya. Ya, ini laporannya Pak. Jadi laporan ini menunjukkan bahwa dari periode waktu tertentu, ya waktu tertentu itu waktu yang kemudian didalilkan oleh jaksa dan putusan pengadilan, terdapat setoran 2,8 M, dibuktikan melalui audit ini bahwa setoran yang ada di rekening keluarga, ya itu hanya senilai 700 juta. Dan itu bisa dibuktikan bahwa 700 juta merupakan transaksi karena adanya bisnis dari keluarga. Dalam hal ini Mas Andri. Ya, meminjami itu ya. Iya, yang kemudian beliau ini kan bisnisnya kan kosmetik, Pak. Oke. Jadi kalau dia ada penjualan, ya setornya ke rekening keluarga. Iya. Kita bisa buktikan semuanya. Kan berarti kan timpang. Mereka menyatakan adanya store secara 2,8 M, terbuktinya cuma 700 juta. Jadi yang benar yang mana? Nah, itulah yang kemudian setelah kita susun, oh ternyata benar bahwa auditnya ini keliru, aliran dananya tidak ada. Jadi apalagi yang mau dibebankan kepada klien saya, Pak? Iya. Gitu. Kalau bahasa awam mungkin saya orang kalau secara cash tunai ya, kan ada saksi juga. Iya. Biasanya. Saksi yang menyaksikan gitu. Betul. Disebutkan juga kan? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Jadi hanya by system, Pak. Audit itu hanya dilaksanakan by system. Jadi sistem itu kan sebenarnya kan hanya alat pendukung. Kalau tanpa bukti dia hanya sebatas angka. Iya. Sedangkan jelas di pasal penggelapan kan barang siapa yang menguasai benda milik orang lain atau sebagian milik orang lain, maka dia pidana. Oke. Benda ini kan ada wujudnya. Iya. Adalah benda yang tidak berwujud, tapi dia harus bernilai. Iya. Kalau angka di sistem bernilai nggak? Kan tidak. Hanya sebatas angka. Ya. Jadi itu masuknya ke kategori maladministrasi harusnya. Nah, ini yang mau saya katakan dan sampaikan kepada publik bahwa kita harus membedakan, ya, di mana pidana penggelapan, di mana yang kemudian menjadi kategori maladministrasi. Oke. Ya. Gitu. Kalau maladministrasi tidak bisa dipidanakan ya? Tidak bisa. Oke. Berarti ini Mbak Bella sudah berapa lama di balik penjara nih Mas Noviandri? 1 bulan. 1 bulan. Oke. Sudah berapa kali menjenguk ke lapas? Semenjak keluar dari Penaling, sudah saya jenguk tiap hari Senin sama Rabu. Gimana kondisi Mbak Bella? Kabarnya mengalami depresi Mas Noviandri. Bisa diceritakan? Dia kan tiap saya kesana kan dia kan nangis. Dia tanya kabar anaknya gimana, kawan anak-anak. Sedangkan kan kalau anak saya kan tidak mungkin saya bawa ke sana. Kemarin akhirnya saya bawa anak saya yang paling kecil yang masih bayi. Karena kan yang masih bayi kan masih belum mengerti. Kalau anak saya yang sudah 5 tahun itu kan lebih mengerti. Kalau saya bawa ke sana, saya takut mental anak saya juga ikut terganggu nantinya. Oke, berarti mengalami depresi di penjara ya karena kasus ini. Oke, terus upaya selain meminta bantuan secara hukum, upaya apa yang waktu itu sudah dilakukan agar kasus ini tidak berlanjut ke ranah hukum waktu itu selain mediasi Mas Noviandri waktu itu? Sebenarnya kalau kita dari awal kan selalu meminta audit. Kenapa kita mau minta audit? Karena kita tidak merasa memakai uang mereka. Dan saya yang meminjami uang. Kenapa kok malah isi saya dituduh menggelapkan? Nah itu upaya saya selalu menekankan, saya minta diaudit. Bahkan di tingkat kepolisian, saya selalu menyampaikan sama polisi yang BAP saya ataupun isi saya bilang, Pak, tolong ini diaudit secara keseluruhan supaya ketemu Pak masalahnya tuh di mana. Bahkan di tingkat kepolisian pun BAP saya pun ada satu rekening saya sengaja bukan sengaja tidak di BAP ya. Saya meminta untuk di BAP tambahan, tapi sampai isi saya naik ke kejaksaan itu tidak pernah di BAP tambahan itu. Dan di satu rekening itu keseluruhan itu transfer ke Iwan Nugroho. Itu yang nangani penyidik Polda di Polda Jawa Tengah. Ya. Mas Rehan, Anda sebagai kuasa hukum pasti sudah melakukan berbagai upaya ya, mulai dari banding ya, dan ini kabarnya melakukan peninjauan hukum luar biasa ya, PK ya, dengan mengajukan bukti baru atau novum. Novum apa yang Anda
bawa untuk menyelamatkan, membebaskan klien Anda? Novum yang saya bawa di sini ada keterangan ahli ya. Kita menghadirkan lagi keterangan ahli dari telaah dari beliau Bapak Sukamto yang kemudian beliau mantan auditor BPKP ya. Sehingga saya tidak meragukan kemampuannya beliau kredibilitasnya juga untuk melakukan telaah. Ini hasil telaahnya yang kemudian nanti dapat diketahui saat persidangan. Dan yang kedua ada yang namanya tadi ya audit yang melakukan auditing terhadap rekening keluarga yang dituduh merupakan sebagai jalan untuk klien saya. Ini dari auditor yang dana. Anda juga ya? Ya, betul. Dan yang lainnya mengenai hal-hal yang sifatnya misal seperti database auditor ya, kita membuktikan bahwa tidak ada yang namanya KAP Sofyan Wong Sargo saat hari itu memiliki izin untuk melakukan audit investigasi atau CFI, sertifikasi dan semacamnya lah, dan lain sebagainya. Bisa sedikit mungkin yang novum dari Pak Ars Sukamto ya? Ya, Pak Sukamto. Pak Sukamto. Apa sedikit mungkin? Boleh ya. Kalau saya Pak ya, saya lihat dari hasil telaah ini, kurang lebihnya tadi yang saya katakan tadi Pak, yang saya katakan mengenai adanya 4 hal ya, mengenai kejanggalan atau hal yang tidak sesuai dengan kaidah auditing. Yang pertama ada yang namanya audit trail, yang kedua adanya perhitungan yang tidak matematis di lampiran, yang ketiga adanya syarat formil di mana tidak ada izin, yang keempat adanya penyalahan prosedur ya, tidak adanya hak klarifikasi dan lain sebagainya. Itu semua dituangkan di dalam keterangan ini. Ahli Pak Sukamto. Agar apa? Agar tidak ada alasan lagi ya yang kemudian menyatakan loh, kan saya lawyer, bukan seorang akuntan publik, bukan seorang ahli akuntansi. Kok bisa saya berkomentar seperti itu? Oleh karena itu, saya hadirkan Pak Sukamto ini sebagai ahli. Beliaulah yang lebih paham daripada saya. Beliaulah yang mungkin lebih mengerti kredibel tentang aturan-aturan tersebut yang saya bilang tadi, prosedur. Salah satunya ini Pak, saya kasih contoh, terdapat saldo sebesar 147 juta ya Pak ya. Ada uang masuk Pak dari penjualan 1.155.000, dijumlahkan hasilnya segini Pak, 221. Nah, ini kenapa saya berkomentar, karena ini pada akhirnya dilakukan setor Pak ke BCA 220. Nah, kalau ini palsu, ini gimana? Karena ini klien saya dipidana Pak. Iya kan? Ini kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan ya. Sebenarnya nggak kuasa hukum, tapi pihak keluarga terang benderang ya, itu salah satu kejanggalan, salah satu bentuk boleh dibilang tanda kutip fitnah ya terhadap Bella. Saya ke Ibu Cahya sebagai seorang ibu. Bu Cahya, ini apa yang ingin Anda sampaikan untuk mengetuk hati? Ini kan peninjauan ibaratnya benteng terakhir Mas Rayhan ya, upaya terakhir ya, untuk membebaskan Bella dari jeruji balik penjara. Ibu Cahya sebagai seorang ibu, apa yang ingin Anda sampaikan Bu Cahya kepada aparat penegak hukum khususnya dan kepada keluarga yang menjebloskan Putri Ibu ke penjara? Ya, besar harapan kami, PK kami itu bisa diterima Pak, Bella bisa dibebaskan, bisa berkumpul sama anak-anaknya, anaknya bisa, kalau sekolah dulu kan biasanya diantar dia tuh Pak, kalau sekarang buat pergi aja nggak bisa dia, ya tuh Pak. Anaknya itu seringnya bilang, mami mau diantar sekolah dulu, sekarang kan nggak bisa, kasihan dia. Terus ya mohon pihak yang berwenang lebih membuka mata, membuka hati, membuka telinga buat keluhan kami lah Pak. Kami mohon keadilan ditegakkan Pak, supaya benar, kalau yang benar ya benar, yang salah ya salah.
begitu. Kalau untuk pelapor ya saya berkata, kita itu saudara, tapi kamu terlalu tega sama keluarga saya, kamu terlalu tega sama anak saya, kamu tidak bisa merasakan apa yang kami rasakan. Bagaimana mungkin seorang yang sudah berkeluarga bisa melakukan seperti itu terhadap keluarga kandung. Kamu terlalu tega, kamu terlalu tega. Sebenarnya kamu tahu apa yang sebenarnya yang terjadi, tapi kamu tidak mau tahu, kamu maunya menang sendiri. Itu yang saya mau sampaikan. Mas Andrian sebagai suami, apa yang ingin disampaikan? Saya sama seperti ibu ya, tapi ya saya cuma menyampaikan semoga keadilan bisa ditegakkan di sini, intinya. Oke. Mas Ryan sebagai kuasa hukum, apa yang ingin disampaikan terkait dengan kasus ini, Mas? Kalau saya, mungkin yang saya sampaikan adalah mari kita kembalikan marwah hukum kepada nilai-nilainya, ya. Kita tahu bahwa the true purpose of law is to serve people. Jadi jangan sampai kita maknai sebaliknya. Ya. Begitu aja. Oke. Baik, Mas Ryan, selamat berjuang. Siap. Ibu, kami turut bersimpati atas kasus musibah yang menimpa putri Ibu, Bella Puspitasari, dan juga Mas Noviandri sebagai suami. Terima kasih sudah hadir di Jawa Pos TV. Sebelum saya akhiri kebersamaan kita dalam bincang kita kali ini, saya ingin mengutip sebuah adagium hukum yang cukup terkenal, yakni lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Saya Sulisesa, pamit undur diri, sampai jumpa.